Halo, selamat datang di dunia digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabar? Baik, dalam kesempatan ini saya akan memberikan bukan aplikasi ya teman-teman ya, tapi akan memberikan poin-poin tentang PPKM level 4 ya, dan dimana COVID-19 masih tetap ada ya. Untuk itu teman-teman, saya sarankan tetap patuhi prokes, protokol kesehatan, dan tetap lakukan 5M tentunya ya. 5M yaitu memakai masker ya, kemudian menjaga jarak, yang ketiga adalah mencuci tangan dengan sabun ya, mencuci tangan, ingat, kemudian menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Nah, 5M ini yang harus kita tetap kita jaga, kemudian harus betul-betul kita terapkan untuk hidup sehat ya. Nah, tanggal 26 ini ya, tanggal 26 hari ini tepatnya perpanjangan PPKM level 4 ya, yang sebelumnya dari PPKM darurat kemudian PPKM level 4 dan diperpanjang lagi ya, sudah resmi. Ini saya kutip dari CNN ya teman-teman ya. Saya kutip dari CNN. Pemerintah pusat RI memutuskan untuk memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM ya, level 4 dan 3 di Jawa Bali hingga 2 Agustus 2021. Nah, teman-teman, mungkin banyak kemarin yang bertanya poin-poin PPKM level 4 itu kayak gimana Bang? Nah, hari ini saya akan jelaskan. Tentunya sumbernya adalah saya ambil dari CNN ya. Saya akan langsung aja ke poinnya ya. Nah, berikut ini ada aturan lengkap selama PPKM level 4 yang ditetapkan di 95 kabupaten atau kota di Jawa Bali ya. Nah, yang pertama adalah pelaksanaan kegiatan belajar mengajar itu tetap dilaksanakan secara daring teman-teman ya, ingat, tetap dilaksanakan secara daring secara keseluruhan loh ini ya. Nah, kemudian yang kedua, poin yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial ya diberlakukan 100% work from home teman-teman, ingat, work from home, bekerja dari rumah ya, 100%. Kemudian yang ketiga adalah pelaksanaan kegiatan pada sektor esensial dan kritikal ini berlaku pengecualian WFO ya, WFO 100% dan WFH 50% dan WFH 25%, itu sesuai dengan ketetapan ya teman-teman ya. Nah, kemudian poin yang keempat adalah, nah ini teman-teman, ada lega di masyarakat ya, masyarakat kecil tentunya ada rasa lega di level 4 ini. Tentunya pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari ya, pasar rakyat yang menjual barang non kebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50%. Ingat, dengan kapasitas maksimal 50% teman-teman ya. Dan jam operasinya adalah sampai pukul 15.00 waktu setempat ya, sampai jam 3 ya, jam 3 sore ya, waktu setempat. Kemudian yang kelima adalah yang diatur adalah pedagang kaki lima, kemudian toko kelontong ya, kemudian agen atau outlet voucher ya, ini counter lah ya, counter HP, kemudian barbershop ya, tempat cukur, kemudian laundry, pedagang asongan ya, bengkel kecil, kemudian cucian kendaraan dan lain-lain sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat. Ingat, sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat ya, yang saya sebutkan tadi itu. Dan pengaturan teknisnya itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, itu secara teknis nanti akan diatur oleh Pemda ya teman-teman ya. Nah, kemudian yang keenam ya, poin yang keenam di sini adalah warung makan atau warteg, pedagang kaki lima ya, kemudian lapak jalanan dan sejenisnya itu diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat juga ya. Ingat, protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 20.00
waktu setempat ya. Sama dengan kayak tadi ya, sampai dengan pukul 20.00 waktu setempat, dengan maksimal pengunjung makan di tempat. Nah ini kalau kemarin darurat itu tidak boleh makan di tempat ya, begitu beli langsung dibawa. Dan sekarang ada bisa makan di tempat nih sekarang nih untuk level 4, tapi ya pengunjung makan di tempat 3 orang. Nah tapi ini 3 orang nih ya, pengunjung makan di tempat itu 3 orang dan waktu makannya adalah maksimal 20 menit saja. Ingat, waktu makannya 20 menit saja, hanya 3 orang nih ya kan. Kemudian makan di tempat 3 orang dan waktu makannya hanya 20 menit saja, tidak boleh lebih dari 20 menit ya, ntar diusir nanti ya. Kemudian yang ketujuh ya, restoran atau rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam gedung atau toko tertutup yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan atau mall hanya menerima delivery atau takeaway. Nah, teman-teman nih ya, dan tidak menerima makan di tempat alias dine-in ya, dine-in ya. Jadi yang ada restoran yang ada di dalam seperti di mall itu atau yang punya lokasi sendiri ya, tidak menerima makan di tempat. Tidak menerima makan di tempat. Ingat, tidak menerima makan di tempat ya, kecuali warteg. Warteg itu boleh. Warteg itu hanya 3 orang tapi maksimalnya 20 menit saja. Nah, kemudian yang ke-8, kegiatan pada pusat perbelanjaan atau mall, pusat perdagangan ditutup sementara ya, ditutup sementara kecuali akses untuk pegawai toko yang melayani penjualan online dengan maksimal 3 orang di setiap toko. Kemudian restoran, supermarket, dan pasar swalayan ya. Jadi hanya untuk pegawai saja ya, dan yang melayani perbelanjaan online saja. Pegawainya hanya 3 orang. Ini yang diatur sesuai dengan yang di CNN ya. Ini sumbernya CNN. Kemudian pelaksanaan, nah ini sekarang ini lagi musim dingin nih ya, lagi musim dingin. Jadi pelaksanaan resepsi pernikahan dilarang sementara. Wow, ini nih para pengantin baru yang mau nikah, ingat, resepsi dilarang untuk sementara. Tolong ditahan-tahan dulu untuk resepsinya. Mungkin yang sudah akad nikah mungkin tapi mau mengadakan resepsi ya ditahan dulu, karena belum boleh nih, aturan di PPKM level 4 belum boleh resepsi pernikahan ya. Nah, selanjutnya adalah transportasi umum. Nih, transportasi umum atau kendaraan umum angkutan massal, taksi konvensional dan online diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 50%. Nah, ini udah diatur ya, 50% ya untuk transportasi umum ya, 50%. Kemudian kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan ini ditutup sementara ya. Ingat, ditutup sementara ini ya, sesuai dengan yang ada di sumbernya. Kemudian yang selanjutnya adalah pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi ya, ingat, yang mobil pribadi, kemudian sepeda motor dan transportasi umum jarak jauh, itu pesawat udara. Kemudian yang transportasi jarak jauh itu pesawat udara, kemudian bis, kapal laut, dan kereta api itu harus menunjukkan kartu vaksin ya, harus menunjukkan kartu vaksin. Ingat, yang sering bepergian pulang kampung dengan pesawat harus menunjukkan kartu vaksin. Nah, dari sekarang teman-teman silahkan mencetak kartu vaksinnya ya kan. Kartu vaksin itu ada 2 nih, kartu vaksin pertama dan kartu vaksin kedua ya. Kalau yang kedua kalau nggak salah merah ya, kartu yang pertama itu biru atau hijau ya, saya juga nggak terlalu perhatiin ya. Nah, kemudian harus menunjukkan kartu vaksin dengan minimal vaksinasi dosis pertama ya. Kemudian serta menunjukkan hasil PCR ya, hasil PCR H-2. Nah, 2 hari sebelum berangkat harus sudah tes PCR ya teman-teman yang ingin berpergian dengan pesawat ya. Kemudian untuk pesawat udara serta antigen. Nah, ada tambahan lagi untuk pesawat udara nih ya kan. Untuk pesawat udara menyertakan antigen. Wah, sudah antigen ya, ingat, antigen, PCR, kemudian
eh, vaksin. Nah, itu teman-teman harus lengkapi tentunya, ya kan, harus lengkapi semuanya agar kita aman untuk bepergian. Kalau tidak lengkap, nanti tidak bisa kemana-mana kita, ya. Nah, itu saja mungkin teman-teman semua untuk aturan PPKM level 4 ini. Saya ambil dari sumbernya yaitu CNN Indonesia, ya. Semoga teman-teman bermanfaat semua informasi yang saya berikan hari ini. Jangan lupa seperti biasa di subscribe channel Dunia Digital. Semoga menjadi inspirasi bagi teman-teman semua, ya. Oke, terima kasih sudah nonton. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di next video.